Kapten gemetar ketika ditanya, Putri 9, saya. Apa yang Anda? Jujur. Setelah minum, Kapten berkata, aku juga mendengarkanmu. Di atas sana, katakanlah, siapa? Tarian air itu dingin, dan Kapten baru saja akan membuka mulutnya. Sebuah jarum terbang datang dari tempat gelap dan mengenai Kapten. Kapten segera menjadi pucat dan meninggal. Semua orang terkejut, dan tarian air dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa Kapten bahkan kehilangan jiwanya. Ayo, datang dan lihat. Tarian air buru-buru memanggil Lintian, dan Lintian duduk di sana dengan tenang dan berkata, begitu jarum pemecah jiwa memasuki tubuh, jika jiwa tidak cukup kuat, itu akan dipatahkan oleh jarum. Apa? Mata tarian air, dan pangeran ke-8 tertegun, siapa yang begitu kejam? Di platform observasi, penguasa negara bahkan lebih suram. Jarum jiwa patah telah muncul. Tampaknya kota kelas 5 ini menjadi semakin menarik. Tuan Quillian dengan cepat berkata, Tuan Negara, apakah Anda ingin menghentikan kompetisi, dan menunggu sampai Anda menangkap pembuat onar? Tidak, teruslah mencari. Tuhan percaya pada kemampuan Lintian, jadi dia tidak berhenti, sementara para penguasa lainnya saling memandang. Namun, tarian air di penginapan menyerbu pergi. Melihat penjaga lainnya, mereka bertanya, apakah Anda melihat seseorang yang telah bergerak? Orang-orang itu menggelengkan kepala satu demi satu, dan tarian air sedang terburu-buru. Mereka hanya bisa melihat Wuki itu dan bertanya, apakah itu kamu? Uci menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan aku. Pada saat ini, seorang pria bergegas masuk dan berkata dengan hormat kepada Shuyu dan Pangeran ke-8, Pangeran ke-8 dan Putri ke-9, mengapa kamu tidak datang ke kediaman kami untuk menjadi tamu? Siapa Anda? Tarian air menatap pria dengan kipas di depan matanya, dan pria itu membungkuk setengah dan berkata, saya seorang penasihat di rumah Tuan Kota. Saya seorang peramal besi. Ketika pemilik penginapan mendengar ramalan besi, dia terkejut satu persatu. Tanpa diduga, dia tidak terlihat tua. Tidak juga. Tarian air menatap Dewa Besi dan bertanya, apakah Anda tahu bagaimana Kapten meninggal? Aku tidak tahu, kata Dewa Besi, tidak tahu? Tarian air menjadi marah, dan Dewa Besi itu malu. 9 Putri, saya juga mendengar bahwa Anda datang, jadi saya buru-buru datang dari rumah Tuan Kota, tetapi ketika saya sampai di sini, saya melihat bahwa dia sudah mati. Tarian air sangat marah sehingga dia menjelaskan masalahnya sekali, dan Dewa Besi segera memarahi para penjaga, sudah kubilang kita harus menjaga kota dengan baik, dan kita tidak bisa membiarkan aturan yang dilanggar. Mengapa kamu begitu tidak patuh? Para penjaga saling memandang, dan Uci berkeringat. Sampai Alkimia Dewa Besi berteriak, ayo, kirim saya keluarga Wu dan yang lainnya ke penjara untuk diinterogasi, dan Anda penjaga akan memberi saya ulasan yang baik. Iya. Para penjaga bergegas untuk mengambil orang-orang dari keluarga Wu, dan kemudian para penjaga pergi. Tarian air tidak didamaikan, hanya akan menyerang Dewa Besi tetapi dengan hormat. 9 Putri, tidak tahu begitu puas. Di mana tarian air puas? Ini jalan napas. Siapa yang membunuh orang ini? Saya tidak mengetahuinya. Jadi kamu membiarkan semua orang pergi. Putri 9, Anda mungkin tidak tahu kompleksitas kota kami. Seberapa rumit? Jalan napas tarian air, dan sosok ramalan besi menjelaskan, kota kami, meskipun miskin, kecil, tetapi banyak orang, dan para pembunuh adalah tempat yang sangat aktif, sehingga dia dapat menyinggung orang lain, dan dibunuh oleh para pembunuh. Pembunuh? Tarian air tercengang berikutnya, dan Dewa Besi menghitung suara rahmat, dengan jarum jiwa yang patah, pasti Tuan yang galak. Jalan napas tarian air, jadi, tidak bisakah kita terus menyelidiki? Aku akan menyelidiki siapa yang dia sakiti, dan melaporkan hasilnya kepada Putri 9. Tarian air segera tersedak dan membungkuk, dan Dewa Besi bertanya, aku tidak tahu apakah Pangeran ke-8 dan Putri ke-9 ingin pergi ke rumah Tuan Kota, lagi pula, di luar terlalu berbahaya. Tidak, itu saja. Tarian air dengan cara tertekan, Dewa Besi itu menghitung dengan cara suara, baris itu, punya masalah, datanglah ke rumah Tuan Kota untuk menemukan kita kapan saja. Dewa Besi berkata, lalu berbalik untuk pergi, lalu wajah senyum jahat. Tarian air itu tertekan, bagaimana saya bisa tetap seberuntung itu? Pangeran ke-8 menenangkan, 9 adik perempuan, para pembunuh ini adalah desperado. Mereka melakukan sesuatu selama mereka memberi uang. Jika Anda ingin menemukannya, Anda tidak dapat menemukannya. Tetapi, tarian air tertekan, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, sepertinya kota ini akan menjadi hidup. Melihat suasana hati dan tawa Lintian, tarian air berkata, wah, apakah kamu gila? Masih tersenyum? Saya tidak tertawa, apakah saya menangis? Alih-alih menemukan iblis rubah, kami diganggu oleh pesolek di kota. Selain itu, pesolek itu berkolusi dengan kantor Tuan Kota, tetapi kami akan menemukan bukti. Sekarang, ketika Kapten meninggal, tidak ada bukti. Begitu tarian air memikirkan hal ini, itu akan menahan. Lintian tertawa, ingin bukti? Ini sangat sederhana. Sederhana? Anda adalah pembicara besar.
Tarian air melotot, dan Lintian berkata sambil tersenyum, ambil jarum jiwa yang patah ini untukku. Jarum jiwa patah yang mana? Dari kapten yang baru saja lewat dan menabrak yang di tanah. Lintian menunjuk ke tanah, sementara Shui ragu, tanah? Di mana? Lintian memandangnya seperti orang bodoh, dan kemudian memandang pangeran ke-8. Sebaiknya kau pergi dan mengambilnya. Ya Pak. Pangeran ke-8 datang ke tempat mayat itu terbaring, lalu mengulurkan tangannya dan menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan segalanya. Pada saat berikutnya, jarum itu tersedot keluar dari tanah dan jatuh ke tangan pangeran ke-8, dan jarum merah, panjangnya sekitar 1 jari. Tarik napas saat melihat tarian air. Bagaimana bisa sampai ke tanah? Orang yang menggunakan teknik jarum sangat kuat dan dapat menembus orang dalam sekejap. Jarum pemecah jiwa juga bisa mematahkan jiwa dengan cepat. Setelah Lintian menjelaskan, dia mengambil jarum dan memeriksanya. Tarian air melihat mulut dan jalan udara Lintian. Dengan jarum, kamu bisa menemukan pembunuhnya. Lintian tersenyum, semuanya memiliki nafas uniknya sendiri, dan melalui nafas ini, serta jarum ini, Anda dapat memastikan perkiraan posisi pemiliknya. Kamu membual. Tarian air tertawa, tetapi Lintian menutup matanya dan segera menghitung. Dia mendorong kembali. Tiba-tiba melihat orang yang menggunakan jarum, lalu membuka matanya dan tersenyum, tunjukkan gambarnya. Apa yang kamu lihat? Tarian air sedang dalam mood yang buruk, dan Lintian menunjukkan gambar yang baru saja dilihatnya. Ketika publik melihat seorang pria bersembunyi di kerumunan, mereka menembak dan pergi, satu persatu terkejut. Secara khusus, Tuan Fu berkata dengan demensia, satu jarum dapat mengetahui siapa yang menggunakannya. Kemampuan ini terlalu kuat. Tidak hanya Master Fu, tetapi juga Master Kerajaan di platform observasi berkata dengan heran, keterampilan yang luar biasa. Beberapa Master Kuil bahkan lebih tercengang, dan arus mendesah di dalam hatinya, Tuan, Anda tidak mempelajari keterampilan ini. Saat ini, di penginapan, tarian air memandang Lintian dengan sedikit kagum, tetapi segera dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang kita memiliki potret pria ini, kita dapat menemukannya. Meskipun kotanya kecil, ada banyak orang. Jika pihak lain memakai topeng atau semacamnya, sulit menemukannya. Lintian berkata, biarkan air menari dengan cara tertekan, lalu bagaimana melakukannya? Ya, tunggu dia datang. Lintian tersenyum, dan tarian air berkata dengan muram, tunggu dia datang ke pintu? Apakah kamu bercanda? Lintian berkata, ada banyak senjata ajaib di dunia, yang tidak bisa dibuang. Tidak bisa dibuang? Apa maksudmu? Tarian air bingung, tetapi Tuan Fu tahu cara terkejut seperti apa, dikatakan bahwa jika jarum jiwa yang patah dihancurkan, akan ada jejak jiwa di dalamnya, dan jiwa adalah jiwa tuannya. Jika jiwa tidak kembali ke tuannya dalam 3 hari, jiwa akan menghilang, kekuatan jiwa tuannya akan sangat berkurang, kultivasi akan sangat berkurang, dan bahkan tuannya mungkin dirasuki api. Air menari dengan sangat gembira, yang dengan cepat menghancurkan jarum yang dipukul. Master Fu dan berkata, sangat sulit untuk menghancurkan jarum jiwa, dan lebih sulit untuk menangkap jiwa di dalamnya. Tarian air langsung mengecewakan, bukankah itu juga tidak bisa menangkap seseorang? Melihat tarian air seperti ini, kepala negara di platform observasi tersenyum dan berkata, gadis ini, saya pikir sangat mudah untuk menemukan seorang pembunuh. Tetapi pada saat ini, Lintian tiba-tiba memegang jarum, dan kemudian jarum mulai pecah berkeping-keping, dan udara hitam di dalamnya langsung dibungkus oleh Lintian dengan aliran udara. Penguasa negara terkejut dan berkata, begitu hancur. Tidak hanya penguasa negara, tetapi juga Tuan Fu di penginapan tercengang. Pangeran ke-8 bahkan lebih bahagia. Tuan, Anda sangat kuat. Tarian air tidak mau mengakuinya, tetapi dia mendesak, dapatkah kamu menemukan pria ini? Jangan khawatir, dia akan datang ke pintu sendiri. Lintian berkata, memegang udara, dan kemudian virtual keluar memukul beberapa kali, udara datang berteriak. Ketika tarian air mendengar suara, ia langsung berkata dengan penuh semangat, hei, ada suara. Kata guru. Yang marah, jika Anda tidak ingin mati, putar saja. Air itu menari dengan cara dingin, dan orang itu dengan cara tertekan, saya hanya seorang pembunuh, lakukan tugas dengan adil, mengapa Anda membuat saya kusut? Saya tidak peduli apakah Anda seorang pembunuh atau apapun. Jika kamu membunuh seseorang, kamu harus datang kepadaku. Tarian air berlanjut. Pria itu depresi. Aku berkata semuanya, bahkan jika kamu memanggilku, aku tidak bisa memberitahumu siapa yang akan membunuhmu. Bagaimanapun, ini adalah tugas pembunuh. Tidak ada pembunuh yang akan tahu siapa yang melepaskannya. Tarian air tidak percaya, tetapi juga berkata, apakah kamu akan datang atau tidak? Pada saat ini, sesosok datang dari luar penginapan. Dia berjaga-jaga, dan tarian air segera melangkah maju dan menendang langsung. Pembunuhnya tidak berani melawan, yang biarkan hidupnya dipegang oleh Lintian, dan Pangeran ke-8 berhenti setelah menonton tarian air. Biarkan dia bicara. Tarian air baru saja melepaskan jalan napas, itu semua untukmu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Kamu bisa membunuh orang dalam sebuah misi?
Tarian Air mengeluarkan pedangnya dan ingin menikamnya sampai mati, tetapi pria itu berkata dengan muram, bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak berguna. Siapa bilang itu tidak berhasil? Setidaknya singkirkan itu. Tarian Air siap mengayunkan pedang, dan Lin Tian Xiao berkata, jangan khawatir, aku ingin mengobrol baik dengannya. Tarian Air yang selanjutnya, apa yang harus dibicarakan? Lin Tian menatapnya. Jika kamu tidak ingin mati, ikutlah denganku. Pembunuh itu mengikuti langkah Lin Tian dengan ragu, dan Lin Tian menemukan pemilik penginapan untuk membuka kamar, lalu naik ke atas. Tarian Air dan yang lainnya ingin mengikuti, tetapi Lin Tian menutup pintu dan berkata kepada orang-orang di luar, tunggu di luar. Pembunuhnya tidak mengerti mengapa Lin Tian menginginkan orang-orang itu di luar, tetapi Lin Tian melihat ke dalam dan mulai mengatur susunan lagi. Pada saat berikutnya, semua orang di platform observasi tidak dapat melihat situasi di rumah sama sekali. Mereka hanya bisa melihat kegelapan. Tuan Aula Neraka segera berkata, bocah ini, dia tidak membiarkan kita melihatnya. Tetapi Tuhan berkata sambil tersenyum, dokter ini menarik. Tuan Kuil bertanya, Tuan Negara, apakah Anda ingin menangkap pembunuh itu untuk diinterogasi? Tidak, berikan kepada mereka. Bagaimanapun, pembunuhnya ada di sini, dan kita tidak bisa meminta apapun. Firman Tuhan. Penguasa kuil surga tidak punya pilihan selain meminta belas kasihan, dan Tuhan kuil neraka bergumam di dalam hatinya, bahkan jika kamu dapat menemukan pembunuh ini, apa yang akan kamu lakukan? Masih tidak mungkin untuk mengutuk kantor Tuan Kota. Di penginapan saat ini, si pembunuh tidak mengerti, apa yang kamu lakukan begitu banyak? Lin Tian tersenyum padanya. Saya tidak ingin memberitahu orang tentang hal berikutnya. Dengan itu, Lin Tian meletakkan tangannya di dahi sisi lain, dan sisi lain segera menghindar. Apa yang akan kamu lakukan? Kemarilah jika kamu tidak ingin mati. Pembunuhnya sedang terburu-buru, kalian. Jejak jiwamu ada di tanganku. Lin Tian mengambil jiwa itu, dan pria itu menggigit giginya, jadi dia harus datang ke Lin Tian. Ketika Lin Tian membobol segel jiwa dan melihat ingatannya, orang berbakat itu memandang Lin Tian setelah mengetahuinya, kamu. Namamu membunuh Tianyan? Iya. Pembunuh itu ramah, dan Lin Tian tersenyum pada pembunuh itu dan berkata, saya telah melihat ingatan Anda. Ini benar-benar tugas si pembunuh. Bunuh Tianyan segera dengan penuh semangat, tanpa diduga Anda tidak dapat menanyakan dari saya apa, maka Anda dapat membiarkan saya. Tidak, aku ingin kamu melakukan satu hal. Lin Tian menatap membunuh Tianyan, dan membunuh Tianyan dengan cara tertekan, ada apa? Satu oleh satu, akan ada pembunuh yang mendatangi kita dan menghalangi kita. Saya ingin Anda memimpin para pembunuh itu kepada kami. Jangan biarkan mereka memprovokasi kita. Bunuh Tianyan segera dengan cara malu, dewasa, pembunuhnya awalnya tidak terkendali, tidak akan mendengarkan orang lain, dan begitu ada tugas, mereka melakukan tugas itu. Lin Tianse bergumam pada dirinya sendiri, dunia pembunuh ini, tampaknya, perlu diambil dengan cepat. Ada apa denganmu, tuanku? Kemana perginya tugas? Kuil pembunuhan di kota. Bunuh kuil? Ya, ada kuil pembunuhan di setiap kota, dan akan ada misi di dalamnya. Bagaimana saya bisa mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan tugas? Lin Tian bertanya, Tianyan pembunuh menjelaskan, setiap kali Anda menyelesaikan tugas, cukup letakkan satu tangan di patung dewa pembunuh dari kuil pembunuh, dan suntikan gambar proses menyelesaikan tugas ke dalamnya. Patung dewa pembunuh akan menilai apakah Anda telah menyelesaikannya, dan kemudian memberi Anda hadiah. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, jadi kali ini kamu membunuh kapten, apakah ini tugas baru? Ya, saya menerima tugas yang baru saja saya lepaskan, dan saya datang sesegera mungkin. Setelah membunuh Tianyan selesai, dia mengeluarkan token hitam. Ini adalah token misi khusus untuk para pembunuh. Sepanjang waktu, akan ada misi dari semua tempat. Aku hanya di dekatnya, jadi aku berencana untuk mendapatkan hadiah misi setelah menyelesaikannya. Lin Tian mengambil token itu dan tersenyum, perintah misi pembunuh. Iya. Lin Tian tersenyum dan berkata, sepertinya aku akan pergi ke kuil pembunuhan. Tidak ada gunanya pergi. Tidak ada gunanya? Ya, siapapun yang berani menghancurkan dan membunuh kuil itu melawan para pembunuh, jadi dia akan dicari karena kematian dan tidak akan pernah dibebaskan. Itu membunuh Tianyan untuk menjelaskan. Apakah misinya akan dicabut? Lin Tian tersenyum dan menjelaskan, ada batasan waktu untuk tugas-tugas umum, jadi semakin lama waktunya, semakin banyak uang yang dihabiskan, jadi orang biasa hanya akan membatasi beberapa hari. Jika waktunya lebih lama dari hari ini, tugas itu tidak valid. Lin Tian tertawa, kalau begitu aku ingin mencoba kematian yang diinginkan ini. Seperti apa rasanya? Kematian diinginkan, tidak hanya semua pembunuh yang menginginkannya, tetapi juga orang-orang yang mungkin membunuh kuil abadi. Aula membunuh makhluk abadi? Ya, dikatakan bahwa kuil pembunuhan dibangun oleh aula abadi pembunuhan. Itu independen dari Kyushu dan bukan milik kekuatan apapun, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu atau seberapa mengerikan orang-orangnya. Pembunuhan Tianyan menjelaskan. Tetapi Lin Tian tertawa, saya akan membunuh kuil atau kuil abadi. Jika Anda memprovokasi saya akan membuat mereka tunduk.
Membunuh Tianyan tercengang, dan Lin Tian akhirnya menemukan organisasi yang melepaskan tugas tersebut, dan ingin segera menurunkan kankernya. Jadi Lin Tian melihat pembunuhan Tianyan ini dan berkata, pergi untuk membunuh kuil dulu dan tunggu aku. Saya akan kembali. Membunuh Tianyan mendengar bahwa Lin Nai akan pergi, dan segera bergidik. Ketika Lin Tian keluar dari pintu, tarian air bertanya, apa yang kamu bicarakan di sana? Bunuh Tianyan tapi menatap Lin Tian, aku pergi. Ayo pergi. Bunuh Tianyan untuk mendengarkan dengan cepat pergi, dan tarian air itu tetapi berhenti, apa yang kamu lakukan? Kami belum menanyakan apa-apa. Biarkan dia pergi. Dia hanya seorang pembunuh. Dia tidak tahu apa-apa. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi tarian air sedang terburu-buru. Dia seorang pembunuh. Dia baru saja diperintahkan untuk membunuh kapten. Dia tidak tahu dengan siapa kapten itu terkait. Setelah mendengarkan tarian air, dia sangat tertekan. Lalu dia membunuh orang dan mengirim mereka ke rumah tuan kota. Tidak, saya punya pengaturan sendiri. Tarian air mendengar ini, tangan akimbo, katakan, apa aransemenmu? Tapi Lin Tian tertawa, rahasia. Tarian air sedang terburu-buru. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan melepaskannya. Lin Tian berdiri di depan tarian air, dan pembunuhnya segera menyelinap pergi. Tarian air sedang terburu-buru. Anda. Pangeran ke-8 menari dengan air, saudari ke-9, dengarkan tuanku. Tarian air sangat tertekan sehingga hanya bisa menatap Lin Tian. Jika Anda tidak memberi saya jawaban, saya tidak akan pernah selesai dengan Anda. Lin Tian menertawakan tarian air. Jangan khawatir, akan ada jawaban. Selesai berkata, lantai Lin Tian sia, dan di platform observasi, Master Aulayan mencibir, saya pikir anak ini punya cara, wajah asli si pembunuh, dia tidak mungkin. Penguasa kuil berkata, tidak mungkin seorang pembunuh mengetahui apapun dari seorang pembunuh, hanya untuk melakukan suatu tugas. Dewa kuil berarti, setuju denganku? Yan bertanya sambil tersenyum, sementara Chang berkata, saya tidak tahu apa sudut pandang Anda. Maksud saya adalah bahwa dokter ini selalu berpikir dia sangat kuat, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa menginterogasi seorang pembunuh. Akibatnya, penguasa kuil berkata, jangan katakan apa-apa tentang dia, bahkan jika kamu diizinkan pergi, kamu tidak dapat menahannya. Tuan kuil yang tampak jelek sekaligus, dan penguasa kerajaan berkata sambil tersenyum, teruslah menonton, mungkin akan ada kejutan. Tuan kuil yang tidak berpikir Lin Tian dapat membawa apapun, tetapi Lin Tian membawa tarian air dan yang lainnya ke kota. Dalam perjalanan, tarian air bertanya, mau kemana? Bawa kamu untuk melihat, pembunuh, bagaimana itu dilakukan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan tarian air membeku, selesaikan tugasnya. Ya. Tuan Fu di sisi lain terkejut. Wah, apakah kamu akan membunuh kuil? Lin Tian menertawakan Tuan Shufu, apakah kamu tahu cara membunuh kuil? Tuan Fu berkata, ya, kita semua tahu itu, tapi tidak ada gunanya pergi ke sana. Membunuh kuil hanyalah tempat menerima untuk menyelesaikan tugas. Anda tidak dapat mengetahui siapa yang melakukan tugas itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, luangkan waktumu. Tuan Fu bingung, dan orang-orang di platform observasi juga berpikir Lin Tian membuang-buang waktu. Tarian air tidak tahu bagaimana cara membunuh kuil, jadi dia bertanya kepada Tuan Fu. Setelah dia mengerti, dia bergumam, kuil ini sangat penuh kebencian. Bagaimana tidak bisa dihancurkan? Guru Fu segera menjelaskan, siapapun yang membunuh kuil itu melawan kuil abadi, dan konsekuensinya sangat serius. Aku takut negara air. 9 putri, di Kyushu, ada beberapa kekuatan yang begitu besar sehingga mereka dapat mengabaikan negara manapun, tetapi mereka tidak suka mengendalikan negara dan hanya suka menghasilkan uang, jadi ada kuil pembunuhan abadi semacam ini. Maksudmu kuil pembunuh abadi ini lebih kuat dari negara air kita? Tarian air menolak, dan Tuan Fu berkata tanpa daya, ini adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka di tempat-tempat keji seperti itu. Selalu ada orang yang ingin membunuh mereka, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, mereka dicari karena kematian. Tarian air sangat tertekan sehingga Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, hari ini saya akan pergi belajar tentang kematian yang diinginkan. Ketika Tuan Fu mendengar ini, dia menatap Lin Tian dan berkata, kamu ingin menghancurkan dan membunuh kuil? Tentu saja. Lin Tian tersenyum berat, tetapi Tuan Fu sedang terburu-buru. Wah, ini bukan lelucon. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi tarian air berkata, wah, kamu akhirnya membuatku melihatmu. Hanya sekali? Ya, sekali saja. Tarian air itu menempel pada suatu cara, di dalam hati tetapi bergumam dengan cara, jika katakanlah Anda beberapa kali lagi, jangan biarkan Anda pergi ke surga. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Pangeran ke-8 khawatir, Tuan, ini sangat berbahaya dan kematian yang diinginkan sangat mengerikan. Apakah Anda yakin ingin pergi? Pergilah, tapi jangan ikut campur dalam salah satu dari kalian, atau kalian akan berada di perangkap kematian juga. Agak pusing. Lin Tian tidak ingin orang-orang ini membuat masalah untuk dirinya sendiri.
Tarian air tetapi cara keras kepala, kamu tidak takut, aku takut apa? Lin Tian memandang Tuan Fu, tunggu, lihat dia. Tuan Fu mengerutkan kening. Wah, kamu benar-benar tidak memikirkannya. Tidak ada pertimbangan. Lin Tian harus merobohkan aula pembunuhan abadi. Jika tidak, dia hanya akan membuang waktunya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian akan membuat masalah, mereka saling menatap, terutama penguasa kuil yang berkata, bocah ini, kamu tidak perlu mati. Siap untuk membunuh kuil. Temple Lord membeku dan berkata, lihat dia seperti ini tidak seperti bercanda. Tetapi Tuhan bergumam, tidak ada yang menantang bait suci ini untuk waktu yang lama. Namun, Tuhan berkata, orang yang menantang bait suci telah mati, atau tidak akan pernah berani muncul di depan dunia. Tuhan memandang arus dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan, apakah Anda serius? Tetapi saat ini menjawab, begitu tuanku membuat keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah mendengarkan tuannya, dia sedikit berlumuran darah. Kamu begitu, aku ingin melihat seberapa kuat dia. Saat ini, Master Kuil lainnya sedang memikirkan apakah Lin Tian akan memberikan nasihat sebelum membunuh kuil. Tetapi ketika Lin Tian tiba di kuil pembunuhan, ada banyak orang berkumpul di sana. Beberapa dari mereka adalah pembunuh, untuk menerima hadiah, dan beberapa dari mereka akan melepaskan tugas. Mereka yang melepaskan misi pertama-tama akan membunuh sudut kuil, mengambil selembar kertas, lalu menuliskan orang atau sesuatu yang akan dibunuh, dan memasukkan batu warna-warni yang dibutuhkan ke dalam tas, lalu melemparkan tas dan kertas bersama-sama ke pusaran di bawah patung batu. Melihat pemandangan ini, Tarian Air bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan orang-orang itu dengan melempar barang-barang dan batu berwarna-warni. Master Fu menjelaskan, misalnya, jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda hanya perlu mencatat informasi di kertas itu, lalu memasukkan harganya ke dalam hati Anda, dan melemparkannya ke pusaran itu bersama-sama. Setelah beberapa saat, Anda akan menerima catatan lain, yang akan menentukan pelepasan tugas sesuai dengan batu warna-warni dan target yang Anda berikan. Status rilis? Ya, misalnya, semakin banyak batu berwarna, semakin lama waktu mereka akan diberikan kepada pembunuh. Jika mereka diberi lebih sedikit, waktunya mungkin singkat, dan waktunya singkat, yang berarti begitu waktu berlalu, uangnya akan terbuang. Tuan Fu menjelaskan. Tarian Air mencibir, kuil pembunuh ini benar-benar dapat mengumpulkan uang. Tuan Fu tersenyum ketika mendengar kata-kata Tarian Air. Tidak ada cara untuk membunuh aula abadi. Untuk setiap tugas, setidaknya 20% atau bahkan 30% akan diambil, dan tugas pembunuh yang tak terhitung jumlahnya akan dilakukan setiap hari. Tarian Air menarik napas, bukankah kuil membunuh makhluk abadi ini memiliki banyak sumber daya? Ya, dikatakan bahwa orang-orang teratas dalam daftar abadi dapat diundang ke aula pembunuhan abadi dan menjadi anggotanya. Adapun sumber daya budidaya, dikatakan bahwa ada banyak dan sumber daya langka. Tuan Fu menjelaskan. Di Kyushu, mereka tidak bisa menjadi abadi. Apa yang perlu dilakukan orang-orang ini dengan begitu banyak sumber daya? Tarian Air bertanya-tanya. 9 putri, tidakkah kamu tahu bahwa kamu dapat memperbaiki grid abadi setelah terbang ke lingkaran penuh? Meskipun kamu tidak bisa pergi ke dunia abadi secara langsung, jika kamu menemukan celah, kamu bisa melewati celah itu dan menjadi benar-benar abadi. Tarian Air hampir melupakan hal ini dan berkata, tuanku berkata bahwa dibutuhkan banyak sumber daya untuk memadatkan Xiang'e, dan semakin tinggi Xiang'e, semakin sulit untuk ditingkatkan. Itu benar. Orang-orang dengan Xiang'e menjalankan Xiangqi di tubuh mereka, dan ada Xiangqi di batu warna-warni. Meskipun ada sedikit, jika ada lebih banyak batu warna-warni, mereka masih bisa berlatih. Master Fu terus menjelaskan. Tarian Air tiba-tiba menjadi monyet, yang mengatakan, orang-orang yang membunuh kuil abadi, diperkirakan masing-masing dari mereka adalah semi abadi dengan Xiang'e. Ya, semi abadi, meskipun mereka belum pernah ke negeri dongeng, tetapi mereka semua abadi Qi. Mereka akan lebih kuat dari mereka yang menggunakan roh Qi. Selain itu, mereka yang menggunakan Qi abadi juga dapat mempraktikkan beberapa metode abadi. Tarian Air mengerti, meskipun metode abadi ini telah melemah di Kyushu, itu berkali-kali lebih kuat dari sihir kita. Ya, jadi orang-orang yang membunuh kuil abadi ini jauh lebih kuat daripada orang biasa. Begitu mereka melakukannya, mereka akan berada dalam masalah besar. Tuan Fu selesai, melihat Lin Tian secara khusus. Saya harap Lin Tian bisa tenang. Tarian Air tidak takut pada apapun, tetapi saya mendengar itu, seluruh orang memandang Lin Tian sedikit khawatir. Di platform observasi, orang-orang mengira Lin Tian akan menyerah membuat masalah, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, jika ada kisi abadi, saya akan menghancurkannya. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan kemudian Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah ke patung batu itu. Itu membunuh peradangan hari untuk melihat untuk bergegas maju, kakak tertua, kamu benar-benar datang? Biarkan mereka pergi, bukan satu. Lin Tian tertawa dan berkata, tetapi membunuh Tian Yanleng, bos, apakah kamu bercanda? Sungguh, keluarkan semuanya. Lin Tian masih mengatakan itu, dan membunuh Tian Yan mengkhawatirkan, tapi ini. Apa? Apakah Anda ingin saya berteriak? Bunuh Tian Yan tidak berani mengganggu Lin Tian.
Dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, tolong tinggalkan kuil pembunuhan. Banyak orang yang datang ke sini adalah pembunuh. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak senang. Beberapa dari mereka berteriak, mengapa saya harus pergi? Dia, katanya, membunuh Tian Yan menunjuk ke Lin Tian, dan orang-orang itu melihat Lin Tian, dan mereka bahkan tidak memiliki berbagai kondisi terbang. Mereka saling membenci. Beberapa orang juga berkata, wah, apa yang kamu seret? Wah, percaya atau tidak, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Orang-orang ini gila satu persatu, dan Lin Tianlengyan berkata, tunggu sampai saya menghitung sampai 10. Jika saya tidak keluar, saya harus melakukannya. Orang-orang ini tertawa satu persatu, dan beberapa bahkan bercanda, lakukan. Ayo, cepat. Ya, cobalah. Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi mulai menghitung dari 10, dan di platform observasi, Master Aulayan mencibir, kamu pikir kamu siapa, nak? Sangat gila. Mungkin dia benar-benar berani melakukannya. Penguasa kuil menebak ketekunan Lin Tian. Aku berjanji dia tidak akan melakukannya, kata Yan. Kemudian, semua orang di istana mulai berdebat, tetapi Tuhan khawatir. Bagaimanapun, bukanlah hal yang baik untuk menyinggung dan membunuh Aula Abadi. Tetapi ketika Lin Tian mengatakan itu untuk sementara waktu, Lin Tian tiba-tiba melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memainkan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang yang tidak pergi terluka dan berteriak dan dimarahi satu persatu. Adegan itu berantakan, sampai semua orang melarikan diri, dan memarahi di luar kuil pembunuh Tuhan, orang gila ini. Orang ini, aku harus membalas dendam. Popularitas orang-orang itu sangat buruk sehingga Shuyu dan yang lainnya ditekan oleh semangat dominan Lin Tian. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah Lin Tian datang ke patung batu itu dan tersenyum, dan berdiri di atas patung batu itu dengan satu tangan. Saya melihat semua kekuatan di batu itu ditelan. Saat berikutnya, batu besar itu runtuh dengan ledakan. Ada formasi di dalamnya, dan Lin Tian langsung mematahkannya. Semua orang di tempat kejadian tercengang sampai suara agung datang dari Arai, siapa yang akan bertarung denganku untuk membunuh Aula Abadi? Kamu telah melakukan banyak tugas pembunuh untukku, jadi hari ini, akan kutunjukkan. Lin Tian tersenyum. Wah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Sisi lain berada dalam kegelapan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda harus memberitahu orang-orang yang membunuh kuil abadi untuk tidak mengeluarkan tugas pembunuh lagi yang berhubungan dengan saya, jika tidak, saya akan membuat Anda membunuh kuil abadi dengan gelisah. Mereka terkejut. Mereka tidak berharap Lin Tian menantang aula pembunuhan abadi, tetapi orang-orang dalam kegelapan berkata, saya tidak bisa menahan diri. Apa? Apakah Anda ingin datang ke sini? Wah, aku ingat kamu. Anda menunggu. Anda akan segera berada di surat perintah kematian. Sisi lain mengancam, dan Lin Tianxie tertawa, jika kamu berani mengirim kematian diinginkan, maka aku akan memberitahumu kekuatanku. Baiklah, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Kemudian semua pembunuh menerima pemberitahuan itu, dan pembunuh Tian Yan buru-buru memberi Lin Tian tugas untuk melihat, orang dewasa, Anda tahu. Lin Tian melihat hal-hal di surat perintah si pembunuh. Memang ada sepotong informasi di dalamnya. Isi informasinya adalah bahwa dia telah menjadi orang yang ada di surat perintah kematian. Di antara mereka, hadiahnya adalah 1 miliar yuan, dan waktunya tidak terbatas. Tetapi Lin Tian memandang orang dalam kegelapan susunan dan berkata sambil tersenyum, hanya 1 miliar yuan, terlalu kecil untuk saya. Wah, tunggu, seluruh pembunuh di Kyushu akan menemukanmu. Pria itu mengancam. Tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ketika saya punya waktu, saya akan pergi kepada Anda untuk membunuh yang abadi. Dengan itu, Lin Tian meninju Arai yang telah dikeringkan sendiri. Arai rusak dalam sekejap, dan suara itu menghilang secara bertahap. Semua orang di ruangan itu tercengang, dan membunuh Tian Yan tergagap, Tuanku, Anda, lari cepat. Melarikan diri? Itu mereka. Lin Tian tersenyum, lalu berbalik untuk melihat tarian air yang linglung dan yang lainnya. Apa yang Anda lihat? Ayo. Pangeran. Kedelapan dengan cepat kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuan, saya harus berdiri di sini. Tuan Fu menghela nafas, wah, kamu akan membayar kesombonganmu. Harganya? Kemudian Anda dapat melihat siapa yang membayar. Lin Tianxie tersenyum. Tuan Fu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menghela nafas, tetapi tarian air itu bodoh. Adapun menara pengawas, semua pemilik aula masih. Penguasa kerajaan berkata dengan demensia, dia, apakah ini untuk melawan kuil membunuh makhluk abadi? Bertarung dengan kuil membunuh makhluk abadi? Bahkan di Kyushu, tidak ada yang berani melakukannya, tetapi Lin Tian melakukannya sendiri. Tuan Kuil Yan berkata kepada penguasa negara, jika orang ini melakukan hal seperti itu, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya, atau itu akan membawa masalah ke negara air. Air segera mengerutkan kening, Tuan Kuil Yan, bunuh kuil abadi, jangan ikut campur. Apa maksud Guoshi?
Yan tidak mengerti, tetapi Arus berkata, inilah yang akan dia selesaikan. Mengapa Anda begitu bersemangat untuk berurusan dengannya? Apakah Anda juga orang yang membunuh Aula Abadi? Tidak, saya tidak. Aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagi negara air kita. Sang guru menjelaskan. Arus memandang penguasa negara yang mengetahui identitas Lin Tian, jadi dia berkata, bahkan jika penguasa negara mengatakan itu, jangan ikut campur, biarkan dia dan bunuh Aula Abadi, dan selesaikan sendiri. Tetapi, Tuan Istana yang berpikir bahwa Lin Tian dapat diselesaikan dengan mengambil kesempatan. Namun, penguasa negara tidak bermaksud melakukan apapun selain membiarkan Lin Tian berkembang. Baiklah, Tuan Yan, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya telah memutuskan. Jangan bicara lagi. Ketika pemimpin negara itu selesai berbicara, pemimpin kuil Yan harus berhenti berbicara, tetapi hatinya berkilat kekejaman. Jika kamu ingin menggali kuburanmu sendiri, tunggu. Saat ini, Lin Tian sedang membunuh kuil. Lin Tian telah keluar dari jalan. Para pembunuh itu telah mempelajari kengerian Lin Tian, jadi mereka tidak berani maju satu persatu. Dapat membunuh Tian Yan tetapi ikuti Lin Tian, tuanku, jika Anda tinggal di sini, para pembunuh dari tempat lain akan datang satu demi satu, saya khawatir. Ayolah. Lin Tian tidak peduli, tetapi kembali ke penginapan. Bagi Lin Tian untuk menghancurkan dan membunuh kuil dan melawan kuil abadi, itu menyebar ke seluruh kota, dan para pangeran dan putri yang berpartisipasi dalam kompetisi saling menertawakan. Terutama di rumah Tuhan, pangeran keempat berkata sambil tersenyum setelah minum anggur, apakah bocah ini sakit? Untuk menantang dan membunuh Aula Abadi. Pangeran ketiga mencibir, dia pikir dia sangat kuat dan bisa mengabaikan segalanya. Tuan kota di sisi lain juga memuji, tidak, bocah ini, saya tidak tahu siapa yang berani. Itu hanya pria yang sombong. Pangeran ketiga berkata dengan dingin, sementara pangeran keempat berharap untuk berkata, aku benar-benar ingin melihatnya diburu oleh para pembunuh. Pada saat ini, Dewa Besi menghitung untuk masuk, dia memandang dengan hormat, dua pangeran. Ini adalah... Pangeran keempat bingung, dan Tuan kota segera memperkenalkannya, dan berkata, hari ini, berkat ramalan besi, ada hal seperti itu. Oh, apa yang terjadi? Pangeran keempat sangat penasaran. Setelah Tuan kota menjelaskan satu persatu, dia tahu bahwa Dewa Besilah yang membunuh kapten dan menyebabkan begitu banyak masalah untuk tindak lanjut Lin Tian. Ketika pangeran keempat mendengar ini, dia sangat senang. Ya, Anda adalah penasihat yang baik. Pangeran ketiga juga Price Ed, lebih menyenangkan menjadikan bocah ini yang ada di surat perintah kematian daripada berurusan dengannya dengan cara apapun. Dewa Besi menghitung berkata sambil tersenyum, makna kecil. Tuan kota juga berkata sambil tersenyum, hanya ini yang harus kita lakukan. Pangeran keempat sangat puas, kamu bekerja keras, tunggu kami menemukan iblis rubah, promosikan kamu dengan baik. Tuan kota sangat senang. Terima kasih banyak, dua pangeran. Tie Shenxuan juga berterima kasih, tetapi ketika Lin Tian kembali ke penginapan, dia ditatap oleh banyak orang. Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi kembali ke penginapan untuk beristirahat, menunggu Xiaopang dan Raja Serigala menemukan iblis rubah. Untuk tarian air, dia harus menunggu di lantai pertama bersama Tuan Fu dan Pangeran ke-8. Saudara Bahuang, apakah menurutmu tuanmu telah memainkan permainan besar? Tarian air selalu terasa agak besar. Tetapi Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, tuanku telah memutuskan. Itu berarti dia harus bisa. Tarian air tetapi Tu Chao Dao, tuanku, dia tidak berani membunuh kuil para dewa hingga kering, bagaimana kamu menguasai kemampuan ini? Saudari Ji Wang Mei, jangan meremehkan tuanku, dia sangat kuat. Tarian air tidak berpikir demikian, dan masih berkata, saya pikir, orang ini, saya kira dia sepertinya akan melarikan diri nanti. Tidak mungkin. Pangeran ke-8 sangat percaya. Tuan Fu di satu sisi mengerutkan kening, karena dia tahu itu sangat penting. Namun, saat ini, orang-orang di sekitar menarik diskusi tentang tarian air. Ketika tarian air selesai mendengarkan komentar mereka, Jalan Napas berkata, orang-orang dari keluarga Wu telah dibebaskan. 8 pangeran juga mendengar, wajah tak berdaya, lihat rumah tuan kota ini, dan hubungan keluarga Wu ini tidak dangkal. Sialan, aku akan menemukan mereka. Jalan Napas dan Sair, dan pangeran ke-8 bertanya, apakah Anda punya bukti? Mereka membiarkan orang pergi, bukan bukti? Tarian air dengan cara tertekan, tetapi pangeran ke-8 berkata, hal-hal, saya khawatir tidak sesederhana itu. Jane tidak mudah. Ayo pergi dulu. Tarian air bangkit dan siap untuk pergi. Pangeran ke-8 berkata, lebih baik aku memanggil tuanku dulu. Setelah itu, pangeran ke-8 pergi mencari Lin Tian dan memberitahunya tentang rumah tuan kota. Lin Tian tersenyum dan berkata, itu tidak jelas. Apakah rumah tuan kota ada hubungannya dengan keluarga Wu? Tarian air melihat Lin Tian setuju dengan pendapatnya dan berkata dengan penuh semangat, ayo pergi dan lihat-lihat. Lagi pula tidak apa-apa, pergi dan lihatlah. Lin Tian tersenyum, lalu mengikuti tarian air dan yang lainnya ke rumah tuan kota.
Tetapi tepat di gerbang rumah Tuan Kota, Dewa Besi ada di sana, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, 8 putri, 9 putri, kamu di sini. Mengapa kamu membiarkan keluargamu pergi? Tarian air sedang terburu-buru, tetapi sihir besi sudah membuat alasan dan berkata, aku sudah menginterogasimu. Kemudian Tuan Wu berkata bahwa dia mengira Anda sebagai orang jahat, jadi dia ingin memberi Anda pelajaran, tetapi sebelum dia bisa memberimu pelajaran, dia dibersihkan olehmu. Salah? Apakah Anda pikir saya bodoh? Jalan napas dan seair, dan Dewa Besi berkata sambil tersenyum, 9 putri, kita semua menegakkan hukum tanpa memihak, dan catatan interogasi telah dicatat, Anda dapat memeriksa, jika ada operasi yang tidak tepat, Anda dapat pergi ke pengadilan penegak hukum untuk menuntut kami. Tarian air melotot, kamu. 8 pangeran cara tak berdaya, adik perempuan 9 kaisar, berhenti membuat masalah, ayo pergi dulu. Dewa Besi berkata sambil tersenyum, atau 8 putra kebijaksanaan. Kamu. Saat ini, tarian air ingin sihir besi ini bertarung dengan keras. Dewa Besi menghitung bahwa ada 3 pangeran dan 4 pangeran di belakangnya, jadi dia memiliki kekuatan untuk membuat tarian air hanya menatap. Lin Tian tersenyum, dan tarian air berkata dengan muram, apakah kamu masih ingin tersenyum? Apakah kamu ingin menangis? Shui Wudun terdiam, sementara Tie Shenshu melanjutkan, jika Putri 9 mengira saya memiliki pertanyaan dalam interogasi, dia dapat segera menjatuhkan saya, dan saya tidak akan pernah menolak. Tarian air benar-benar perlu dimulai. Namun, ada banyak orang di sekitar, terutama penjaga rumah Tuan Kota. Para penjaga ini sudah mulai bertindak di sana sesuai dengan persyaratan sihir besi. Lihat, Putri 9 akan menyakiti orang. Bagaimana 9 putri ini bisa menyakiti orang sesuka hati? Tangan yang awalnya diangkat oleh tarian air diletakkan perlahan, tetapi Lin Tian tersenyum pada ramalan besi ini, untuk siapa kamu bekerja? Tentu saja aku akan menggantikan pengadilan dan negara air. Keilahian besi disumpah. Tapi Lin Tian tersenyum, oh, apakah itu benar? Ramalan besi memandang Lin Tian, ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Iya. Lin Tian Xiao berkata, tetapi Tie Shenshu tidak berpikir begitu. Kamu bisa membicarakannya. Pada saat ini, Lin Tian mengosongkan telapak tangannya dan memukulinya secara langsung. Bang, ada di Tie Shenshu, yang langsung memarahi, beranikah kamu menyerangku? Pangeran ke-8 dan yang lainnya terkejut, dan Shui Wu memandang Lin Tian dengan demensia. Di platform observasi, penguasa istana neraka menambahkan bahan bakar ke api. Orang ini, dia akan bertarung melawan orang-orang di pengadilan. Apakah dia akan memberontak? Tetapi Tuhan berkata, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Yandian Lord harus menanggungnya, dan dalam gambar, lebih banyak penjaga muncul di rumah Tuan Kota segera untuk mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Di antara mereka, 3 pangeran dan 4 pangeran dan penguasa kota juga muncul. Dewa Besi menghitung buru-buru berkata kepada 2 pangeran, 3 pangeran, 4 pangeran, kamu harus membuat keputusan untuk penjahat. Apa yang terjadi? Pangeran keempat menyesap anggur dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tarian air dan yang lainnya tidak menyangka bahwa kedua pangeran ada di sini, dan Dewa Besi segera mengeluh kepada Lin Tian. Pangeran keempat memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, dia adalah anggota istana kekaisaran. Ketika Anda datang, Anda menyakiti orang. Apa maksudmu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda memiliki 8 adik laki-laki dan 9 adik perempuan untuk mendukung Anda akan melanggar hukum? Pangeran ketiga juga menatap Lin Tian dengan dingin, wah, jika kamu tidak memberiku akun hari ini, kamulah yang menyerang pengadilan. Jika Anda melapor kembali ke pengadilan penegak hukum, Anda akan menjadi penjahat. Tarian air segera menjawab, Anda tidak membicarakannya. Aku bilang Ji Wang Mei, dia mulai menyakiti orang, semua orang bisa menonton, bagaimana? Kami menganiaya dia. Pangeran keempat tersenyum. Tarian air merasakan hal yang sama, 2 mata marah menatap pangeran keempat, itu pasti kamu. Apa yang kita lakukan? Saya berkata 9 adik perempuan, semua rewel adalah buktinya, jangan gunakan kepala babi Anda, coba tebak secara acak. Pangeran keempat bercanda. Air menari air, Anda memarahi siapa kepala babi? Siapapun yang bodoh adalah. Pangeran keempat berpuas diri, dan gas dan seair menjadi gila, aku ingin bersaing denganmu. Selesai berkata, tarian air ingin dimulai, tetapi pangeran keempat berkata sambil tersenyum, saya tidak punya waktu. Anda. Tarian air sangat tertekan sehingga pangeran ketiga berkata, Tuhan, turunkan orang ini dan kirim dia ke pengadilan penegak hukum. Jika dia berani melawan, kejahatannya akan lebih buruk. Iya. Tuan Kota segera memberi perintah, dan para penjaga segera mendekati Lin Tian selangkah demi selangkah. Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa aku memulai? Pangeran keempat mengejek, nak, kaulah yang memulai ketika kau tidak menyukainya. Mengapa Anda membutuhkannya? Pangeran ketiga setuju, benar. Apakah Anda perlu alasan untuk memulai? Tetapi saat ini, Lin Tian melambaikan tangan dan sebuah gambar muncul.
Ini adalah gambaran Dewa Besi dan Kapten yang mati berbicara. Saya melihat perintah Tie Shenxuan kepada Kapten di sebuah gang kecil. Pangeran ke-8 dan Putri ke-9 ada di penginapan. Tunggu orang-orang dari keluarga Wu menemukan kesalahan. Anda tidak membiarkan orang-orang Anda melihatnya. Kecuali orang-orang dari keluarga Wu tidak terkalahkan oleh mereka, Anda dapat mengirim seseorang untuk mengambil Pangeran ke-8 dan Putri ke-9. Bagaimanapun, kamu bisa berpura-pura tidak mengenal Pangeran dan Putri. Kapten kaget. Itu tidak baik. Dengarkan aku. Saya akan mengambil konsekuensinya. Dewa Besi itu dingin, dan Kapten setuju. Ketika orang-orang melihat gambar ini, mereka terkejut satu persatu. Di platform observasi, pemimpin negara tersenyum, ini sedikit menarik. Namun, penguasa neraka dibutakan, bagaimana dia mendapatkan gambar ini? Tuhan juga ingin tahu bahwa orang lain ingin mengerti, terutama tarian air. Dia buru-buru menatap Lin Tian. Wah, ada apa? Mematahkan jarum jiwa dapat menghancurkan jiwa orang, tetapi juga dapat menyerap ingatan pihak lain, dan ingatan Kapten telah dikumpulkan oleh saya. Lin Tian menjelaskan. Tarian air mendengar cara marah dan bersemangat ini. Kamu anak laki-laki punya ini, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Aku hanya ingin melihat berapa banyak orang yang melindunginya. Lin Tian tersenyum, tetapi Pangeran ke-4 dan Pangeran ke-3 berkulit hitam. Adapun Tuan Kota, dia tidak mengharapkan itu. Dewa Besi bahkan lebih takut, melompat, ingin melarikan diri. Lin Tianxie tersenyum dan terbang ke arahnya. Dia meraih pundaknya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin pergi? Pangeran ke-4 tahu bahwa jika Lin Tian menangkap sihir besi, dia akan bisa bertanya tentang mereka. Jadi Pangeran ke-4 menatap dingin dan memandang Pangeran ke-3, Saudara San Huang, kita harus menyelesaikan orang itu. Pangeran ke-3 juga tahu, jadi dia berkata kepada salah satu orang di sekitarnya, selesaikan orang itu. Iya. Kemudian pria itu berbalik dan pergi. Untuk Lin Tian, dia menaklukkan sihir besi di udara, dan ketika sihir besi dibawa kembali, tarian air dengan bangga berkata, apakah kamu tidak gila? Dewa Besi mulai memohon belas kasihan dari Pangeran ke-4, tetapi kedua pangeran itu tidak mendengar apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, katakan padaku, siapa yang memberitahumu itu? Tie Shenxu tahu bahwa begitu dia mengatakannya, konsekuensinya sangat serius. Jadi dia bergumam, ya, ini keluarga Wu, dan saya memiliki hubungan yang baik, jadi saya ingin membantu mereka. Itu saja. Iya. Tetapi pada saat ini, bayangan panah hitam terbang di kejauhan, dan targetnya adalah sihir besi. Lin Tianzhao merasakan bahwa dia telah menarik sihir besi ke satu sisi, dan panah itu menghantam tanah, meninggalkan lubang uge. Cepat, lindungi para putri dan putri, teriak. Tuan Kota para penjaga segera bubar, dan tarian air terkejut, bagaimana situasinya? Lin Tian tersenyum pada ramalan besi itu, sepertinya seseorang ingin membunuhmu. Saya. Sihir besi tiba-tiba kehilangan jiwanya, dan Lin Tian menekan tangannya di dahinya dan langsung memasuki segel jiwa. Dewa Besi segera menghitung dua mata menatap besar, dan Lin Tian tersenyum, kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Tie Shenxuan menatap Pangeran ke-3, Pangeran ke-4 dan penguasa kota. Ya, mereka membiarkan saya menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Anda, jadi saya pergi ke Wujia dan para penjaga. Pangeran ke-4 segera berkata dengan dingin, aku berkata, bisakah kamu tidak menyisihkan darah? Saya punya foto. Ramalan besi itu menunjukkan semua gambar yang terjadi sebelumnya. Melihat hal-hal terungkap, Pangeran ke-4 dengan nakal berkata, aku baru saja meminta Tuan Kota untuk menemukan cara untuk menghentikanmu, tetapi dia tidak mengatakan dia ingin membunuh mereka. Jangan mengatakan sesuatu yang salah. Dalam gambar, kedua pangeran tidak mengatakan bahwa mereka ingin membunuh orang, jadi mereka memanfaatkan kekosongan dan menjelaskan semuanya. Biarkan tarian air juga hanya bisa memarahi penjahat mereka, dan Tuan Kota itu takut gemetar, tidak tahu harus berkata apa. Sampai Pangeran ke-3 berkata, sepertinya semua ini dibuat oleh Dewa Besi sendiri. Itu akan salah bagi kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu, katanya. Ayo, ambil sihir besi ini, berbalik dan kirimkan ke pengadilan penegakan hukum ibu kota. Teriak Pangeran ke-3. Tuan Kota segera meminta orang-orang untuk mengambil ramalan besi, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa saya harus memberi Anda orang yang saya tangkap? Pangeran ke-3 berkata dengan dingin, wah, jika orang-orang di Istana Kekaisaran melanggar hukum, mereka secara alami akan memberikannya ke Istana Kekaisaran. Tidak bisakah mereka tetap memberikannya padamu? Tarian air sangat marah ketika mendengar ini, ketika tidak diekspos. Anda mengatakannya, ketika itu terbuka, Anda mengatakannya, Anda pikir Anda ini siapa? Namun, Pangeran ke-3 tersenyum pada tarian air dan berkata, Saudari Ji Huangmei, saya mengikuti aturan. Saya tidak tahu ada apa dengan saya. Pangeran ke-4 bercanda, ya, ada apa dengan kita? Kamu salah membiarkan dia menghalangi jalan kita. Jalan napas tarian air, tetapi Pangeran ke-3 menertawakan binatang itu, kami berjuang untuk menangkap iblis rubah, tetapi tidak ada peraturan, kami tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu.
Pangeran keempat juga ada di sana untuk bekerja sama. Ya, di luar, siapa yang tidak punya beberapa teman atau apapun. Tarian air hampir membuat marah kedua orang ini, dan Tuan Kota telah mengirim orang ke ramalan besi. Adapun ramalan besi, Lin Tian telah membuat segel jiwa, jadi dia memandang Lin Tian saat ini. Tuan, Anda membantu saya. Lin Tian memberitahunya, jika kamu lari keluar kota, mereka tidak akan mempermalukanmu. Pada sidang pertama, Tie Shen Shu sangat senang, dan kemudian membuat lompatan. Pangeran ketiga dan yang lainnya sangat ingin melarikan diri. Lin Tian juga berpura-pura mengejar perlahan, sampai setelah berjalan jauh, Lin Tian menghela nafas, dia melarikan diri. Tapi tarian air berkata dengan marah, sialan, bukankah pelarian ini sudah mati? Tetapi pangeran keempat berkata sambil tersenyum, saudari Ji Huang Mei, kami telah mencoba yang terbaik. Pangeran ketiga juga berkata, tidak mungkin, sihir besi ini terlalu licik, dan kita tidak bisa menerimanya. Tarian air menatap mereka, kamu hanya ingin dia melarikan diri, jadi kita tidak bisa menginterogasinya. Iya? Kami melakukan yang terbaik sekarang. Pangeran keempat meminta maaf, sedangkan pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, saudari Ji Huang Mei, tidak apa-apa. Ayo istirahat. Kemudian pangeran ketiga membawa semua orang bersamanya dan kembali ke rumah Tuhan. Tarian air menginjak dengan marah. Ini, orang-orang ini. Pangeran ke-8 menghela nafas, meskipun kedua bersaudara ini tidak tahu malu, mereka tidak melanggar hukum. Aku kesal. Saat memikirkan dipermainkan oleh orang lain, wajah tarian air tersedak setelah tidak ada yang menurunkannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kembali ke penginapan. Masih ingin kembali ke penginapan? Tarian air sedang terburu-buru, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu inginkan? Temukan sihir besi itu. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, bagaimana kalau menemukannya? Apakah Anda ingin dia menghina kedua pangeran dan membunuh Anda? Water Dance Airway, sihir besi itu adalah pembunuhan tidak langsung. Lalu, dia ditangkap dan diserahkan ke pengadilan penegak hukum. Apa perbedaan antara itu dan kedua pangeran baru saja mengatakan bahwa dia diserahkan ke pengadilan penegak hukum? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tentu saja, ada perbedaan. Salah satunya adalah apa yang saya tangkap, yang lain adalah apa yang mereka katakan akan mereka kirim. Ini berbeda. Lin Tian tersenyum dan berkata, tapi aku masih tidak bisa membawa apapun untuk kedua pangeran, bukan? Ketika Shui Wu mendengar ini, dia merasa kaget. Guru Fu setuju dengan Lin Tian dan berkata kepada Shui Wu, 9 putri, sebenarnya, dia benar. Tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa kedua putri itu melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang mereka sama sekali. Tarian air sangat marah sehingga dia berkata, jika saya punya bukti, saya akan memberitahu ayah saya. Pangeran ke-8 menenangkan, ayo pergi, dengarkan tuannya. Air menari dengan melankolis kembali ke penginapan, dan di panggung pengamatan, Tuhan tertawa, gadis ini, benar-benar gigih. Tetapi Tuan Bait Suci membuka mulutnya dan berkata, ini masalahnya, Tuan Kerajaan. Kedua pangeran, biarkan orang itu membantu memblokir 8 pangeran dan 9 putri, dan benar-benar tidak membiarkan orang itu membunuh orang, jadi itu tidak ada hubungannya dengan kedua pangeran, kata Yan penguasa kuil Chang mengambil tampilan putih. Saya tidak mengatakan bahwa saya ada hubungannya dengan kedua pangeran. Mengapa Anda begitu bersemangat untuk menjelaskan? Kedua pangeran itu semuanya adalah pangeran yang sangat baik di istanaku. Saya tidak ingin mereka distigmatisasi, kata Yan. Penguasa kuil tidak bisa berkata-kata sekaligus, sementara penguasa kerajaan membuka mulutnya dan berkata, dua pangeran, memang tidak ada pelanggaran. Biarkan mereka terus bermain. Dewa kuil berterima kasih padanya, tetapi Dewa kuil yang berkata sambil tersenyum, Tuan negara itu bijaksana. Saat ini, di rumah Tuan Kota, Pangeran keempat berkata dengan bangga, Saudara San Huang, apakah Anda melihat penampilan marah 9 saudara perempuan kerajaan barusan? Sangat menyenangkan. Namun, Pangeran ketiga berkata dengan muram, meskipun kami memanfaatkannya kali ini, kami telah mengekspos diri kami di rumah Tuan Kota, dan kemudian mereka akan menjaga kami. Pangeran keempat tidak peduli. Jaga saja. Bagaimanapun, selama kita tidak menyakiti mereka, kita tidak melanggar aturan. Pangeran ketiga memandang Tuan Kota setelah suara rahmat, berapa banyak kekuatan yang ada di kota ini, Anda dapat menggunakannya. Setelah gangguan seperti itu, saya tidak berpikir semua keluarga berani membantu. Jika Anda punya uang, Anda memiliki kekuatan. Pangeran ketiga berkata dengan dingin, dan Tuan Kota ragu, apa maksudmu dengan pangeran ketiga? Pergi, beri perintah kepada beberapa keluarga yang kuat, biarkan mereka lebih melecehkan mereka, dan jangan menyakiti mereka. Bahkan jika mereka tahu itu kita, maka kita tidak bisa menahannya. Pangeran ketiga memerintahkan. Tuan Kota ragu-ragu, tapi di sini. Katakan saja apa yang saya katakan. Jika Anda menginginkan uang, Anda dapat berbicara langsung. Adapun kekuasaan, ketika saya menjadi pangeran, saya akan membantu mereka dengan baik. Pangeran ketiga berkata, ya, saya akan mengaturnya.
Pangeran keempat berkata dengan penghargaan, "Saudara San Huang, sangat baik bagimu untuk membunuh orang dengan pisau." "Aku tidak bilang bunuh." Pangeran ketiga tersenyum, tetapi pangeran keempat tampak tersenyum, tetapi akan selalu ada orang yang gagal, dan kemudian kegagalan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tentu saja, aku hanya memerintahkan mereka untuk melecehkan, tapi aku tidak bisa menyakiti orang, jadi apa yang terjadi pada pangeran ke-8 dan ke-9 adik perempuan pangeran pada waktu itu hanya terkait dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah, bukan denganku. Pangeran ketiga tertawa. Pangeran keempat tertawa setelah mendengarkan. Setelah Lintian dan yang lainnya kembali ke penginapan, Tarian Air tidak senang, dan dia memandang pangeran ke-8, "Saudara Bahuang, kita perlu menemukan seseorang untuk membantu kita." "Siapa yang Anda kenal?" Pangeran ke-8 bertanya, dan Tarian Air berkata dengan muram, "Saya tidak kenal orang." Pangeran ke-8 menghela nafas, "Baiklah, mari kita terus menemukan iblis rubah, menyelesaikan tugas, dan pergi dari sini." Tetapi ketika suara itu baru saja turun, pelayan penginapan datang dan mengetuk pintu. Tarian Air tidak senang. Ketika dia mendengar pintu, dia bertanya-tanya, "Apa yang kamu lakukan?" Pelayan berkata, "Semuanya, penginapan ini telah dikontrak. Kamu harus pergi sekarang." "Apa? Kontrak? Anda harus pergi sekarang?" Tarian Air bergegas ke pintu dan membukanya. "Ayo pergi dan keluar kota." Dua cara berpikir kecil yang baik itu, jalan napas Tarian Air. "Kontrak penginapan, ingin membiarkan kami meninggalkan kota, apa artinya?" Pelayan berkata dengan canggung, "Sebagian besar penginapan di kota ini dimiliki oleh keluarga I. Tapi keluarga I baru saja memberi perintah untuk memintamu pergi, jadi kami harus mengusirmu dengan alasan kamu dikontrak di sini." "Keluarga I? Keluarga apa? Sangat gila." "Yijia, keluarga besar di sini, mengendalikan penginapan yang tak terhitung banyaknya." Pelayan itu menghela nafas. Tarian Air akan meledak. Apakah kedua pangeran ini bermain trik? Pangeran ke-8 menghela nafas, "Mungkin." "Tidak, aku akan pergi ke keluarga I untuk bertanya kepada mereka." "Tidak ada gunanya pergi." Diperkirakan banyak keluarga besar sekarang mendengarkan kedua pangeran ini. Pangeran ke-8 tidak berdaya. Tarian Air menjadi marah. "Apa maksud kedua orang ini?" Tuan Fu melihat semuanya dan berkata, "Sangat mudah untuk melecehkan Anda, tidak membiarkan Anda menyelesaikan tugas, tetapi tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Anda, untuk mencegah diskualifikasi."